Nama saya Rahmat Zulfadli, peserta PPG Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Syah Kuala. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerima ilmu pengetahuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, bagaimana berangkat dari rumahnya anak-anak sudah berpamitan kepada ibu dan bapak memohon doa agar Sudah, Pak. mantap. Sudah, Pak. Oh, mantap. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kalau kita pemanasan dulu dengan bermain game? Bagaimana? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Baik. Cara bermainnya sederhana. Yang kita tidak merubah fakta, namun yang kita rubah gerakannya. Misal, kalau Bapak sebut gajah, gajah itu kan besar. Kalau Bapak sebut semut, semut itu kecil. Sekarang yang kita rubah gerakannya, bukan faktanya. Kalau Bapak sebut gajah, siswa sekalian atau peserta didik sekalian silahkan menjawab besar, tapi gerakannya yang kecil. Kalau Bapak sebut semut, siswa sekalian jawabnya besar, kecil, tapi gerakannya besar. Yang diganti gerakannya, bisa dipahami? bisa Pak. Siapa? Kemudian Bapak ingin mengecek kehadiran ananda-ananda yang Bapak cintai. Apakah semua hari ini hadir semua? Hadir Pak. Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Pak Syarifudin izin Pak. Oh, Pak Sarifudin. Pak Syarifudin izin. Ke kamar mandi dia. Ke kamar mandi. Bentar lagi masuk dia kan? Masuk Pak. Masuk, Pak. Oke, baik. Kemudian Bapak sudah mengabsen anak-anak sekalian. Sekarang coba dilihat di sekitar ananda-ananda sekalian, apakah masih ada sampah? Sudah rapi tempat duduknya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ada tiket. Baik. Lydia, coba mundur sedikit. Oke, biar rapi. Karena cantiknya kelewatan itu. Baik. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai sistem dan lingkungan. Nah, baik, Bapak ingin bertanya kepada Siska, apa itu sistem? Sistem tempat sistem itu yang jadi pusat perhatian ya Pak ya. Ya apa yang kita amati ya? Ya, jawabannya tepat. Sistem itu adalah suatu tempat terjadinya reaksi. Nah, good luck, Siska. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Darwati. Iya, Pak. Baik, Saya, Pak. pertanyaannya, saat sistem berinteraksi dengan lingkungan, sistem itu terbagi menjadi 3. Tolong disebutkan. Sistem Bukan sistem terbuka, sistem tertutup, ya. sistem lupa, Pak. Lupa. Yang lain ada yang bisa? Tertutup. Saya, Satu Bapak. lagi. Siapa?
Fairuz. Melengkapi, Pak. Oke, baik. Bagaimana Ferus? Silahkan ditambahkan. Sistem terisolasi, Pak. Satu lagi. Ya, ma'an naja. Good, good. Kemudian, Bapak sudah melakukan mereview pembelajaran pada pertemuan yang lalu. Sekarang, mari sama-sama kita menyaksikan sebuah firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 96. Baik, anak-anak sekalian, apa yang bisa kalian pahami dari surat Al-Kahfi ayat 96 ini? Baik, Bapak akan menggambarkan di sini Allah menjelaskan kepada kita, yaitu besi dipanaskan menggunakan api. Apa hubungannya besi yang dipanaskan menggunakan api dengan materi kita pada hari ini? Reaksi redoks dan reaksi redoks, mohon maaf, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Besi yang dipanaskan. Ada yang bisa menjawab? Reaksi ekso, Pak. Reaksi ekso apa reaksi endo? Reaksi endo. Endoterm. Di sini adalah terima kasih anak-anak sekalian. Disinilah letaknya kesempurnaan Allah di dalam memfirmankan, di dalam kalamullahnya menyampaikan kepada kita sesuatu pengetahuan ada di dalamnya. Maka Bapak berharap kepada ananda-ananda sekalian, tingkatkan pembelajaran kalian khususnya materi kimia, karena kenapa kimia itu adalah kehidupan kita. Semakin kita mengkaji ilmu kimia, maka keimanan dan ketakwaan kita akan semakin bertambah kepada Allah. Siap semuanya anandaku? Siap, Pak. Oke. Ya, Bapak. Jelaskan mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Bapak kembalikan dulu kepada pembelajaran pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang sistem dan lingkungan. Sistem itu apa? Yaitu tempat terjadinya reaksi. Sedangkan lingkungan adalah selain daripada sistem. Kalau kita lihat suatu reaksi kimia yang kita larutkan di dalam sebuah gelas kimia, sini reaksinya. Reaksi ini adalah sistem. Sedangkan gelasnya, udara di luar dan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini merupakan lingkungan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Bapak lanjut kepada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi kimia berdasarkan energi itu terbagi kepada dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Baik,
Kenapa sih berdasarkan energi itu reaksi terbagi dua? Kalau kita analogikan, kita pahami dengan kaitan kehidupan kita, artinya kehidupan itu selalu berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian. Hari ini ada laki-laki, ada perempuan, tapi ada penyakit satu lagi yaitu LGBT. Ini mudah-mudahan tidak ada pada ananda-ananda sekalian, anak-anak yang Bapak cintai. Jauhkanlah kita dari penyakit itu. Kita kembali kepada materinya, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu adalah energi yang keluar. Energi keluar. Atau kalau Bapak gambarkan di sini sistem, ini perumpamaannya sistem, artinya energi yang keluar daripada sistem. Atau yang sering dijelaskan yaitu pengertiannya reaksi yang melepaskan kalor. Bahasa lain melepaskan, reaksi yang menghasilkan. Atau bahasa lainnya, reaksi yang melepaskan, menghasilkan, membebaskan. Baik, sekarang yang reaksi endotermnya. Reaksi endoterm artinya energi yang masuk. Kalau kita gambarkan sistem, berarti tanda panahnya ke dalam. Kenapa ke dalam? Karena dia reaksi yang menyerap kalor. Atau bahasa yang lainnya, reaksi yang membutuhkan kalor. Reaksi eksoterm biasanya sering dilambangkan dengan negatif, sedangkan reaksi endoterm biasanya sering dilambangkan dengan positif. Sampai di sini paham atau ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut kepada tingkat diagram tingkat energinya? Paham, Pak. Paham. Luar biasa anak-anak Bapak, luar biasa hebatnya dan cerdas-cerdas. Kemudian kita akan untuk mudah mempelajari tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ini, Bapak akan membuatkan sebuah pembedanya. Kita gambar dulu. Di sini pembeda. Di sini reaksi eksoterm. Di sini reaksi endo. Apa yang membedakan? Yang pertama kita ambil dulu pengertiannya. Kalau dia reaksi ekso, tadi sudah Bapak sampaikan dia membebaskan, melepaskan atau menghasilkan. Kita pilih membebaskan misalnya. Membebaskan. Kemudian di reaksi endotermnya menyerap. Bagaimana cara menjelaskan pengertiannya? Energi yang membebaskan kalor atau reaksi yang membebaskan kalor. Kalau ini reaksi yang menyerap
Kalau ini pembeda pada pengertian. Kemudian untuk pembukaan atau permulaan pembelajaran kita, Bapak memaparkan sedikit materi tentang reaksi eksoterm dan endotermnya. Sudah, Pak. Pak. Mengerti, Pak. Sudah paham, Pak. Tujuan pembelajaran kita yaitu di mana diharapkan peserta didik itu mampu untuk membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian, bagaimana sih proses pembelajaran kita pada hari ini? Kalian ini perlu memahaminya. Kita menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama sekali, anak-anakku sekalian, kalian diorientasikan kepada masalah. Yang kedua, langkahnya kalian diorganisasikan. Yang ketiga, di mana kalian diberikan untuk menyelidiki, baik secara individu atau secara kelompok. Yang keempat, bagaimana kalian menyampaikan atau mempresentasikan hasil daripada penyelidikan kalian, menyajikan hasil. Yang kelima, mengevaluasi dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami? Kalau sudah memahami, Bisa, Pak. sekarang silakan anak-anak Bapak untuk menyaksikan sebuah video. Frying eggs and photosynthesis. Here also, heat is absorbed and taken in by the plants so that they can prepare their food. Now, these are the examples of exothermic reactions: formation of snow, burning candle, burning wood, and gas burner engines. So, all these examples are the reactions of exothermic reactions. These are the examples of exothermic reactions. And what is happening in this? Heat is given out in this reactor. Thank you. Oke, baik. Bagaimana anak-anak sekalian setelah menyaksikan video tadi, apa yang terpikirkan atau apa yang terlintas di dalam pola pikir kalian masing-masing? Bagaimana Novira, apa yang terpikirkan? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Kalau reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Begitu, Pak. Secara saya tangkap pemahamannya, Pak. Ya, baik, mantap. Luar biasa. Kemudian Bapak akan mengorganisasikan kalian, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, Bapak sudah membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan hari ini untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Sudah berpindah ke tempat duduk kelompok masing-masing? Sudah, Pak. Sekarang Bapak akan membagikan kepada masing-masing kelompok yaitu LKPD dan handout atau materi pembelajaran. Kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 2, 3, dan 4. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah, Pak. Nah, apa instruksi di dalam LKPD tersebut? Yang mana setiap kelompok akan melakukan praktikum atau percobaan sederhana
Silahkan dibaca di situ petunjuknya. Bacalah buku bahan ajar atau literatur lainnya yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian bekerjalah sesuai dengan petunjuk LKPD yang telah diberikan di dalamnya. Bekerja dengan teliti dan tanggung jawab. Pada pertemuan yang lalu, Bapak juga sudah meminta kepada ananda-ananda sekalian untuk membaca dari berbagai literasi tentang materi reaksi eksoterm dan endoterm ini. Sekarang silahkan untuk mengambil bahan-bahan praktikum dan alatnya. Apakah masing-masing kelompok ada membawa bahan-bahannya yang sudah Bapak minta pada pertemuan yang lalu? Ada, Pak. Ada. Baik, sekarang silahkan untuk melakukan percobaannya. Sambil Bapak berkeliling ke masing-masing kelompok, di mana yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Bagaimana? Sudah melakukan praktikumnya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Menurut pengamatan Bapak ini, sambil Bapak keliling memeriksa, semuanya bekerja dan sudah melaksanakan praktikumnya. Sekarang, silahkan kalian bergabung dengan teman kelompok masing-masing untuk mendiskusikan apa yang kalian amati pada saat praktikum atau hasil literasi dari yang kalian lakukan di luar sekolah, di rumah, atau dimanapun kalian tentang reaksi eksoterm dan endoterm ini. Di LKPD itu yang pertama diminta kalian untuk mengidentifikasi masalah. Masalah apa yang kalian temukan di dalam praktikum tadi. Kemudian merumuskan masalahnya. Yang ketiga, hipotesisnya itu kalian hubungkan dengan literatur yang sudah kalian baca, baik dari buku, internet, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian mengumpulkan data yang kalian catat pada saat pengamatan tadi. Yang terakhir adalah kalian berikan kesimpulannya. Bisa dipahami? Ya. Bapak beri waktu untuk berdiskusi dan mengorganisasikan, menganalisis bersama rekan-rekannya 10 menit. Oke, waktunya sudah berakhir. Sekarang Bapak akan membagikan ke masing-masing kelompok itu sebuah karton. Bapak bagikan kartonnya ke masing-masing kelompok. Sekarang silahkan tuliskan di atas karton itu hasil diskusi yang sudah kalian bahas bersama kelompok yang tadi itu. Identifikasi masalah, merumuskan masalah, menemukan hipotesisnya, kemudian mengumpulkan data dan kesimpulannya. Silahkan dikerjakan. Bapak akan memantau sambil mengambil nilai kinerja kalian. Bapak Andi, kenapa itu lari-lari? Kenapa sih ganggu temannya? Silahkan duduk. Susanti, kerja itu kerja bersama, bukan dikerjakan sama-sama. Baik. Semuanya sudah selesai? Oke. Sudah, Pak. Sekarang adalah waktunya kalian untuk mempresentasikan dari hasil mulai dari percobaan tadi, menganalisis, mengumpulkan data dan lain sebagainya yang sudah kalian tuangkan di atas karton. Karton itu adalah media untuk kalian tampilkan ke depan masing-masing kelompok mempresentasikannya. Baik, Bapak panggilkan atau mau kalian mengusulkan kelompok yang mana yang pertama tampil? Oke, karena tidak ada yang menjawab, Bapak tentukan kelompok 4 yang pertama. Silahkan maju ke depan. Baik, kita berikan apresiasi kepada kelompok 4 yang sudah tampil. Luar biasa. Kemudian Bapak panggilkan lagi untuk mempresentasikan kelompok 2. Silahkan maju. Oke.
Luar biasa kelompok 2 semangatnya pada saat mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain atau teman dari kelompok yang lain. Luar biasa, kita beri apresiasi. Karena semuanya sudah memahami, maka Bapak akan bertanya kepada masing-masing peserta didik untuk menyimpulkan. Ibu kalian menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Siska silahkan. Ya, luar biasa jawabannya. Pak Syarif silahkan. Ya, mantap. Reaksi eksoterm dan endoterm itu adalah kalau reaksi eksoterm reaksi yang melepaskan kalor, sedangkan reaksi eksoterm adalah reaksi yang menerima kalor. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian, maka Bapak akan memberikan post test. Bapak akan membagikan soal post test. Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya, mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Masih ada kendala atau yang belum dipahami? Baik, semuanya sudah mampu untuk melakukan dengan baik. Bapak mengingatkan agar kalian terus belajar. Untuk materi pertemuan ke depan adalah tentang reaksi-reaksi entalpi, jenis-jenis reaksi entalpi. Baik, Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.